Bedanya batu sama pil apa? Bedanya apa? Kalau Anda ke dokter terus dikasih pil, Anda percaya sama pil enggak? Percaya Anda? Syirik enggak? Musyrik enggak? Loh, lah kok semua orang musyrik se-Indonesia? Percaya kepada pilnya dokter. Kenapa kalau dokter harus dipercaya pil dan obatnya, kalau Ponari tidak dipercaya batunya? Emang Ponari bisa mengobati? Tidak bisa. Dia cuma hujan-hujan, kesamber batu, dibuang balik, dibuang balik, dibuang balik, akhirnya disimpan di rumah. Ponari tidak bisa apa-apa. Dia anak umur 9 tahun, dia tidak mengerti apa-apa. Dan Ponari jangan disalahkan. Anda harus menyayangi dia karena dia tidak mengerti apa-apa. Itu namanya dukun tiban. Dan Anda jangan sebut dia dukun. Dia tidak punya konsep bahwa itu dukun. Dia taunya diajak nolong orang, dia nolong orang. Ya banyak sekali di Jombang dari dulu itu. Dari dulu. Saya kalau mau ya begitu sebenarnya. Ini mau aku. Saya diantri orang kayak gitu juga. Kalau saya turutin dari dulu saya. Tapi saya tidak mau. Ponari hanya bawa batu. Dokter hanya bawa alat suntik dan pil, cuman begitu dok, sama posisinya. Cuman karena satu hari 40.000 orang, dokter belum tentu 4 orang. Ayo ngeluh. Bener kira-kira. Loh tapi kan batu kan syirik loh. Bisa sih cara berpikirnya. Kan saya sudah pernah cerita mengenai Nabi Musa. Tuhan ini kan kalau kasih perintah itu kan memang harus diterima dengan ketaatan dan nurani, tidak harus Anda terima dengan akal sehat. Kalau pakai akal sehat yang ngeluh dewe. Jombang yang kota santri ada Abdurrahman Wahid, Nurholis Majid, ada siapa-siapa Kiai Haji Hadratus Hasyim Asy'ari, tiba-tiba dikuburkan citranya oleh Rian dengan mutilasi, dengan ini habiskan Jombang. Dah, kemudian dimarahi, gimana Jombang kok apa namanya? Kok kelakuannya kayak begitu, jadi dikuburkan. Belum selesai dikuburkan oleh Rian, dikubur lagi oleh Ponari. Dan tidak ada satu dokter dari peradaban masa silam sampai sekarang bisa melawan Ponari. Dan 40.000 orang antri dan dia cukup digendong bapaknya terus ngene-ngene. Itu pun dia tidak ikut, dia main SMS. Dia main tangan kiri tangan SMS, yang tangan kanannya dipegang sama asistennya terus cek 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 cek. Dan tidak seorang pun memahami. Semua tidak ada yang bisa memahami Ponari itu apa, siapa, ngapain, apa yang terjadi sebenarnya dengan Ponari itu. Bahkan kesimpulan kita adalah kesimpulan dari orang yang tidak mampu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak kuat menerima derajat. Orang yang ditawari innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi tidak mampu, otak kita, frame ilmu kita, hati kita, jiwa kita, ideologi kita tidak mampu. Kita hanya punya kesimpulan bahwa ini destruksi, eksploitasi kepada anak kecil, kemudian disebut musyrik karena percaya kepada batu. Betul? Bedanya batu sama pil apa? Bedanya apa? Kalau Anda ke dokter terus dikasih pil, Anda percaya sama pil enggak? Percaya Anda? Syirik enggak? Musyrik enggak? Loh, lah kok semua orang musyrik se-Indonesia? Percaya kepada pilnya dokter. Kenapa kalau dokter harus dipercaya pil dan obatnya, kalau Ponari tidak dipercaya batunya? Emang Ponari bisa mengobati? Tidak bisa. Dia cuma hujan-hujan, kesamber batu, dibuang balik, dibuang balik, dibuang balik, akhirnya disimpan di rumah. Ponari tidak bisa apa-apa. Dia anak umur 9 tahun, dia tidak mengerti apa-apa. Dan Ponari jangan disalahkan. Anda harus menyayangi dia karena dia tidak mengerti apa-apa. Itu namanya dukun tiban.
Dan Anda jangan sebut dia dukun, dia tidak punya konsep bahwa itu dukun. Dia taunya diajak nolong orang, dia nolong orang. Gitu loh Mas. Dan itu di Jombang, ya banyak sekali di Jombang dari dulu itu. Dari dulu. Saya kalau mau ya begitu sebenarnya. Ini mau aku. Saya diantri orang kayak gitu juga, kalau saya turutin dari dulu saya. Tapi saya tidak mau. Dan lo tapi kok batu lo? Tuhan yang marah. Tak karepku. Saya ini menyayangi orang, menyembuhkan sakitnya orang, mau pakai batu, mau pakai tak tempeleng, mau pakai halilintar, mau pakai apa terserah saya dong. Bukan batunya yang menyembuhkan, yang salah filsafatmu, yang salah ilmumu. Kamu pikir Zikolgin bisa menyembuhkan sakit kepala? Tidak. Zikolgin itu alat untuk mengobati, tapi berkenan untuk sembuh ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu filosofinya. Dokter tidak bisa menyembuhkan, dokter hanya mengobati. Ponari hanya bawa batu, dokter hanya bawa alat suntik dan pil, cuman begitu dok, sama posisinya. Cuman karena satu hari 40.000 orang, dokter belum tentu 4 orang. Ayo ngeluh. Akhirnya sekarang jalan keluarnya dihentikan begitu saja. Dihentikan begitu saja. Oh kalau gitu akan jadi udun nih. Udun itu apa? Bisul. Bisulnya akan membesar dan Allah akan memberikan ponari raksasa dari Jombang yang akan menguburkan seluruh keadaan ini menjadi berkah baru untuk seluruh rakyat Indonesia. Bener kira-kira. Loh tapi kan batu kan syirik loh. Bisa sih cara berpikirnya. Kan saya sudah pernah cerita mengenai Nabi Musa. Tuhan ini kan kalau kasih perintah itu kan memang harus diterima dengan ketaatan dan nurani, tidak harus Anda terima dengan akal sehat. Kalau pakai akal sehat yang ngeluh dewe. Nabi Khidir disuruh mencekik anak kecil, coba. Perintah macam apa itu? Iki Tuhan temenan tadi. Kan gitu kalau saya jadi Khidir. Lu mau saya disuruh mencekik anak kecil, disuruh bocorin kapal, betul nggak? Ya kalau Anda pakai frame akademis sekarang ya mampus sendiri kan. Musa juga gitu diperintah, kamu dikejar Fir'aun, lari ke pantai Musa. Loh, ini anti ilmu perang dong. Dalam ilmu peperangan kalau dikejar musuh ya cari hutan atau bukit. Lah kok disuruh ke pantai, lah modiar gitu. Ini gimana, ini Tuhan kok capopo sampai ini kan gitu kan. Nah tapi Musa tidak bereaksi ilmiah. Musa hanya sami'na wa ata'na. Nanti begitu sampai di pantai, Tuhan kasih perintah kedua, idrib bi'asokal bahr, pukulkan tongkatmu itu ke laut. Bahr, idrib bi'asoka, pukullah dengan tongkatmu laut. Kalau yang hajar itu yang batu kemudian memancarkan air. Itu hajar itu air, kalau bahr itu laut. Bahrudin itu lautnya agama. Kalau Brakodin itu kalau itu mudin di tempat saya. Terus nanti ilmuwan mengatakan, oh tongkat itu kalau dipulkan di air, terus airnya membelah. Kesimpulan ilmiah gitu kan, empiris tuh, kecelek kan. Itu membelah ya pas itu dok. Kalau besoknya Musa ngene ya gak belah-belah banyune kok ojo goblok kon iki. Itu berlaku hanya ketika Tuhan mengendaki air terbelah, ketika dia memerintahkan terbelah. Jadi bukan kesimpulannya adalah tongkat itu bisa membelah air laut, salah. Batunya ponari bisa menyembuhkan orang, salah. Tapi bahwa orang sembuh itu bukan karena batunya, tapi karena perkenan Allah. Betul enggak? Bahwa air membelah bukan karena tongkatnya, tapi karena perkenanan Allah. Jadi syirik tidak tergantung batunya, tidak tergantung tongkatnya, tergantung bener nggak konsepmu mengenai apa batu dan siapa Allah. Kan begitu. Di situ letaknya syirik, tidak di batu tapi di dalam dirimu sendiri. Nah sebelum sampai ke pantai,
Di tengah-tengah dia dikejar, memimpin pasukan, dikejar pasukan Fir'aun, Musa sakit perut, melengkung ini, nah, senet nih loh. Waduh, ya Allah, waduh, wis gak iso melayu. Ya Allah, kok tega-teganya, kayak sudah capeknya kayak gini masih dikasih sakit perut. Ya, supaya kamu itu ingat aku, kata Tuhan gitu. Ya sudah, saya mohon disembuhkan ya Allah. Ya gampang, aku maha kuasa. Ya, sekarang kamu lari ke bukit sana, ada pohon, ambil daunnya, kamu makan, sembuh, kata Allah. Nabi Musa naik ke bukit dengan setengah mati, baru nyentuh daun, perutnya sembuh. Waduh, matur nuwun, sampai tenan jenengan ya, stop, turun lagi, pasukan siap, berangkat. Begitu berangkat 3 langkah, ada sakit lagi. Musa langsung lari lagi ke atas bukit, dia ambil daun, dia makan sampai 15 lembar, tidak sembuh-sembuh, mengkering ini. Ya apa karep sampean? Terus katanya tadi kalau saya sakit perut suruh naik bukit, suruh makan daun, ini sudah 15 daun sampai sepet gitu. Kok tidak sembuh-sembuh? Gusti Allah cekikian, dasar Nabi goblok. Kata Allah gitu, itu cara ludruk menceritakan, bukan bener-bener Allah ketawa, enggak, yaitu cara ludruk, rek Jombang, rek tak kubur temen-temen. Yang bilang daun menyembuhkan perutmu itu siapa? Nah, tadi katanya suruh naik bukit loh. Saya tuh mau nyuruh kamu naik bukit, mau nyuruh kamu selolop, mau nyuruh kamu benturkan kepala ke batu, terserah saya. Cara saya menyembuhkan tuh terserah saya. Mau pakai daun, mau pakai batu, pakai apa, terserah saya. Dan yang menyembuhkan kamu itu bukan daun, bukan batu, tapi otoritas saya. Jadi tahu nggak bedanya kamu waktu sakit perut pertama sama sakit perut kedua? Yang pertama kamu, ya Allah berilah aku kesembuhan. Yang kedua kan kamu udah minta, langsung nyelorot melayu mendokong, gak jaluk kok. Karena kamu seperti dokter-dokter dan ilmuwan modern besok-besok, kamu pikir kalau aku memerintahkan ambil itu daun, terus kamu menyimpulkan konklusi titik 2, daun menyembuhkan sakit perut. Goblok. Tidak, yang menyembuhkan bukan daun, yang menyembuhkan izinku. Jadi yang penting kamu minta sama saya, yang penting komitmen sama saya, gitu loh. Nah nanti yang kedua kan mosok saya tidak bervariasi, emang saya sutradara yang monoton, kata Tuhan gitu. Kalau yang pertama aku perintahkan engkau naik bukit ambil daun, yang kedua pasti aku kasih variasi. Musa misalnya yang kedua, sakit lagi ya Allah sembuhkan, sakit lagi, jungkir balik 5 kali. Gimana kan? Begitu jungkir balik sembuh, kan gitu. Kalau saya Tuhannya malah tak suruh jalan jongkok 2 km. Nyeneng mereka kace bu, ingin gitu loh bu, kace itu bu. Indonesia itu mau melarat tidak masalah, presidennya siapa tidak masalah.